Oke, kita lanjut pembahasan tentang bab 7 konsumen, produsen, dan efisiensi pasar bagian kedua ya. Lanjutan dari bab 7 bagian pertama sebelumnya. Nih, PS ini produsen surplus ya. Kemarin kan lagi ngebahas produsen surplus. Kita lanjutkan. Produsen surplus dengan banyak penjual dan kurva supply. S itu kurva supply ya. Kurva supply lurus. Ini contohnya penawaran sepatu. Kayak ini harga sepatu. Ini harga sepatu. Lalu di ini adalah kuantitas sepatu. Contohnya ada 1000-an pasang sepatu. Ini kurva supply sepatu. Kurva penawaran sepatu ya. Kenapa garisnya lurus? Karena tadi penjualnya banyak seperti itu. Jadi bentuknya lurus. Tidak seperti anak tangga ya. Kalau jualan masih 1, 2, 3, 4 bentuknya kayak anak tangga. Kalau penjualnya banyak, maka kurvanya berbentuk seperti garis lurus. Ini gabungan anak tangga kecil. Kalau dilihat dari jauh jadi seperti garis lurus. Tuh, misalkan P sama dengan $40. Jadi harganya $40. Terus biaya bagi penjual, biaya marginalnya $30. Jadi surplus produsennya $10. Artinya apa? Harga di pasaran $40. Nah, bagi penjual kita mengeluarkan biaya untuk satu barangnya itu $30, sedangkan harga barang untuk satu barangnya itu $40. Jadi produsen surplus $10. Jadi dapat profit tambahan $10 ya. Jadi $40 dikurangi $30 biaya dari penjual. Jadi $10 ya. Nah, itu yang disebut produsen surplus. Jadi harga barang dikurangi biaya dari penjual. Produsen surplus dengan banyak penjual dan kurva garis lurus. Nah, ini adalah produsen surplus. Cara ngitung produsen surplus gimana? Pakai rumus segitiga lagi tadi. Nih, produsen surplus yang warna pink ini. 0 sampai 25 kuantitasnya. 15 sampai 40 harganya nih. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya coba hitung. Harganya 40 dikurang 15. Biaya bagi penjual. Kuantitas yang terjual sampai 25. Berarti ngitung segitiganya, hitung tingginya dulu. 40 kurang 15 sama dengan $25. 40 kurang 15, $25. Terus habis itu dikali panjangnya atau alasnya. Jadi alasnya itu sama dengan 0 sampai 25 itu 25. Jadi 25 kali 25 nih, 25 kali 25 bagi 2. Kalau bagi 2 karena rumus segitiga ya, alas kali tinggi bagi 2. Jadi 312,5. Jadi 312,5. Dapat $312,5. Paham ya? Jadi produsen surplusnya ini $312,5 yang pink. Bagaimana jika harga lebih rendah? Apakah mengurangi produsen surplusnya ya? Nah, di sini dibilang jika harga turun nih, tadi kan harganya $40, sekarang harganya jadi turun ke $30. Jadi ya harga pasaran turun dari 40 ke $30, maka produsen surplusnya berapa? Jadi turun juga nih, kan biaya bagi penjual tadi $15.
sekarang harganya 30. 30 kurang 15 jadi 15. Jadi tingginya 15, alasnya 0 ke 15, 15. 15 kali 15 bagi 2 karena ini rumus segitiga ya. $112,5. Berarti di sini adalah produsen surplus yang baru yang kuning ini. $112,5. Kenapa? Karena harganya turun, surplus bagi produsen atau kesejahteraan bagi produsen turun. $112,5. Nah, kalau ini jatuhnya produsen surplus karena ada penjual yang meninggalkan pasar. Yang biru ini. Penjual yang meninggalkan pasar kenapa? Karena tadi misalnya penjualnya tadi ada penjual yang biayanya $35. Untuk bikin barang dijual $40 pasti laku. Nah, gara-gara harga turun $30 dia rugi dong. Kalau biayanya 35 dia jual 30 dia keluar dari pasar. Itu. Yang masih eksis adalah penjual yang tadi yang biayanya itu rendah, contohnya kayak biayanya $15 pas harganya $30 dia tetap jualan, cuman profitnya jadi lebih rendah seperti itu nih. Yang nomor 2 ini adalah produsen surplus yang hilang karena harga jadi di jauh lebih rendah. Jadi ada produsen yang stay gara-gara harganya turun, cuman dia gara-gara biayanya itu rendah. Makanya dia stay, cuman profit yang dia dapat atau produsen surplus yang dia dapat jadi lebih rendah. Jadi consumer surplus, produsen surplus sama total surplus bedanya apa sih? Jadi konsumen surplus konsumen itu nilai bagi pembeli atau daya beli dari pembeli dikurangin jumlah yang dibayarkan pembeli atau dikurangin harga pasar ya. Itu adalah keuntungan bagi pembeli jika berpartisipasi di pasar. Kalau penjual, jumlah yang diterima penjual atau harga pasaran dikurangi biaya untuk penjual. Itu sama dengan keuntungan penjual. Profit penjual dari partisipasi di pasar. Jadi total surplus sama dengan consumer surplus ditambah produsen surplus. Jadi ini adalah keuntungan total dari perdagangan di pasar, ya Pak. Keuntungan bagi pembeli dan keuntungan bagi penjual digabungkan di pasar. Nah, jadi total surplus adalah nilai bagi pembeli, daya beli dari pembeli itu dikurangi biaya bagi penjual. Itu adalah total surplus. Jadi biaya yang dikeluarkan penjual sama nilai bagi pembeli atau daya beli dari si pembeli. Jadi makin tinggi daya beli pembeli, makin rendah biaya bagi penjual, maka total surplusnya makin tinggi. Nih, alokasi sumber daya. Jadi dalam ekonomi pasar, alokasi sumber daya terdesentralisasi. Maksudnya apa? Itu tergantung dari pembeli sama penjual. Jadi ini ditentukan oleh pembeli dan penjual nih. Terdesentralisasi maksudnya ditentukan pembeli sama penjual yang mementingkan diri mereka sendiri. Seperti itu. Terdesentralisasi kepada pembeli dan penjualnya ya. Kalau sentralisasi pada pemerintah, ini ditentukan oleh pembeli dan penjualnya itu sendiri yang mementingkan kepentingan mereka sendiri-sendiri. Seperti itu misalnya kepentingan pembeli itu dia pengen dapat harga yang murah. Kalau penjual kan kepentingannya pengen dapat harga yang tinggi. Apakah alokasi sumber daya yang diinginkan? Apakah alokasi sumber daya yang berbeda membuat masyarakat menjadi lebih baik? Nah, ini pertanyaannya. Jadi untuk menjawab surplus total sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat, maka akan diperdebatkan alokasi pasar yang efisien seperti apa. Jadi apa itu kesejahteraan masyarakat bisa dihitung dengan surplus total, surplus produsen ditambah surplus konsumen.
dengan mempertimbangkan pasar yang efisien. Nah, jadi pembuat kebijakan peduli pada kesetaraan. Kesetaraan itu bisa diakui lewat pajak ya, bisa digunakan lewat pajak. Nah, di sini fokusnya bukan kesetaraan, jadi fokusnya pada efisiensi. Seperti itu. Jadi asumsi belum ada pajak ya. Jadi efisiensi itu mengukur kesejahteraan. Jadi total surplus sama dengan nilai bagi pembeli dikurangi biaya bagi penjual. Jadi daya beli bagi pembeli, jadi makin tinggi pendapatan si pembeli, daya belinya makin tinggi ya. Sama biaya bagi penjual. Jadi penjual makin dia efisien jualannya, makin murah biaya yang dia keluarkan. Seperti itu. Jadi alokasi sumber daya yang efisien jika memaksimalkan total surplus. Jadi maksimalkan nilai bagi pembeli dikurang biaya bagi penjual. Barang yang dikonsumsi oleh pembeli itu adalah yang bagi pembeli yang sangat menghargai, terus juga bagi biaya barang yang diproduksi produsen adalah produsen yang paling efisien dengan biaya terendah. Seperti itu. Menaikkan atau menurunkan kuantitas suatu barang tidak akan meningkatkan total surplus. Nah, ini pembahasannya ya, biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat ke kurvanya. Maksudnya gimana sih consumer surplus sama produsen surplus? Nah, ini. Nih, contohnya ini adalah harga keseimbangan. Jadi kan si pembeli ingin harganya semurah mungkin. Nah, si penjual ingin harganya setinggi mungkin biar profitnya tinggi. Nah, di sini ketemu kurva keseimbangannya. Pada harga $30, kuantitas yang terjual 15.000. Di sini tulis 15 biar gampang nominalnya. Jadi di sini 15.000 kuantitas yang terjual, harganya 30. Jadi total surplus adalah gabungan konsumer surplus sama produsen surplus. Jadi konsumer surplus yang biru ini, produsen surplus yang kuning. Ini adalah keseimbangan pasar total surplus. Pembeli mana yang mengkonsumsi barang? Jadi pembeli mana yang mengkonsumsi barang yang willingness to pay-nya di atas $30. Jadi yang dari 60 sampai $30 artinya apa? Yang daya belinya 30 sampai $60. Seperti itu. Sedangkan pembeli yang daya belinya di bawah $30 dia nggak sanggup masuk ke pasar. Jadi maksudnya pembeli yang paling menghargai artinya pembeli yang daya belinya yang tinggi ya. Jadi yang daya belinya di atas $30, misalnya yang pendapatannya di atas $30 untuk membeli satu barang misalnya, maka dia sanggup membeli barang itu. Seperti itu. Seperti itu misalnya yang dia menghargai barang itu, misalnya dia menghargai barang itu $60, ternyata harganya $30. Daya belinya dia tinggi $60. Ya beli untung dong. Seperti itu. Terus ada pembeli yang daya belinya $50, dihargai barangnya $30. Dia beli tetap untung karena dia hemat $20. Ada yang menghargai barang itu $40, dia beli $30, maka dia untung. Sedangkan kalau dia pendapatannya rendah, misalnya harga barang $30, dia nggak hargai barang itu cuma $20, dia nggak sanggup beli, ya udah. Nah dia ngerasa barang itu harusnya jauh lebih murah. Dia keluar dari pasar. Itu, paham ya? Penjual mana yang menghasilkan pasar? Jadi penjual yang biaya produksinya kurang dari $30. Sedangkan penjual yang biaya produksi di atas $30 dia tidak akan masuk pasar. Jadi penjual dengan biaya terendah yang memproduksi barang tersebut. Misalnya gimana nih? Jadi ada penjual nih, penjual dia biaya produksinya $15 untuk satu barang itu. Dijual $30 untung dong. Terus ada yang produksinya $20 untuk satu barang dijual $30 untung. Sedangkan ada penjual yang
biaya produksi $40 untuk satu barang, dijual $30 rugi dong. Ngapain dia jualan rugi? Dia pasti keluar dari pasar. Kenapa dia biaya produksi tinggi? Karena dia nggak efisien, seperti itu. Nah, di sini adalah $30 itu adalah harga keseimbangan. Jadi penjual yang nggak efisien dia bakal keluar dari pasar, sedangkan penjual yang efisien dia tetap bertahan di market. Sama kayak barang, coba kalau barang yang kalian jual itu murah, pasti cepat laku dong. Sedangkan kalau barang yang kalian jual itu mahal, susah lakunya kan. Logiknya di situ. Nah, biar tahu barang yang kalian jual murah atau mahal kan ditentukan oleh biaya produksinya. Kalau biaya produksinya murah, barang yang kalian jual bisa juga murah nih. Tahu Pak, misalnya harga produksi $20, kalian jual $30, tetap laku. Sedangkan misalnya biaya produksi $40, kalian jual terlalu murah, kalian rugi dong. Paham ya? Apakah equilibrium memaksimalkan surplus total? Iya nih, ini kan keseimbangannya kan ada 30. Nih, misalkan di titik ini bukan titik keseimbangan. Jadi karena titik keseimbangannya $30. Nah, misalkan di sini nih pada kuantitas 20 konsum si konsumen dia menghargainya $20 nih. Konsumen menghargai barang itu $20. Sedangkan si produsen biaya untuk memproduksi barang itu $35. Nah, di sini nggak ketemu. Maksudnya nggak ketemu apa? Produsen biaya produksinya $35, cuman konsumen mau beli barang itu $20. 20, iya $20. Temu dong. Jadi produsen biaya produksinya $35, konsumen cuma beli barang itu maunya $20. Kenapa? Karena barang itu banyak di pasaran. Ada 20.000 barang misalnya. Barangnya terlalu banyak, jadi harganya kalau harga turun jika barang terlalu banyak di pasaran ya. Nah, jadi nggak ketemu dong. Dia produsennya nggak mau jualan karena dia bakal rugi kalau jualan. 35 biaya produksinya dijual 20 kan rugi ya, lebih $15. Karena dia nggak dijual dong di pasar dong. Karena rugi. Nah, kalau ini sebaliknya nih, equilibrium 30, kuantitasnya 15.000 yang terjual. Nah, ini sebaliknya nih. Kalau ini misalnya konsumen menghargai barang itu $40 karena barang itu langka. Nih, ada cuma 10.000 barang. Sedangkan si produsen untuk biaya marginal untuk si barang itu dia cuma $25 seperti itu. Jadi konsumen sanggup bayar sampai $40, ternyata si produsen dia jualannya cuma $25. Nah, itu kan terlalu murah bagi konsumen. Jadi konsumen mau beli sampai harga $40, si produsen itu dengan biayanya dia biaya produksinya 25, dia jual juga 25 misalnya. Nah, kan ini kan bakal apa? Karena barangnya langka, barangnya ini bakal cepat laku. Ini contohnya kayak kasus tiket Coldplay kan. Konsumen sanggup bayar lebih dari itu, produsen jualnya harganya terlalu murah. Nah, efeknya apa? Baru 1 menit dibuka udah sold out kan. Nah, seperti itu kayak tiket kasus Coldplay ya baru 1 menit dibuka barang sold out. Malah nggak sampai 1 menit 30 detik gitu. Karena tadi barangnya langka.
barangnya langka, terus harganya taruh murah. Konsumen sanggup bayar lebih tinggi, makanya banyak yang beli di calo, harganya bisa naik, tiket Coldplay bisa naik sampai 2 kali lipat. Ada yang mau beli seperti itu, paham ya? Karena ini nggak berada di keseimbangan. Nah, di titik keseimbangan di sini tadi memaksimalkan surplus total ya. Pada harga 30, kuantitas 15.000. Nah, ini adalah jadi equilibrium keseimbangan harga 30, kuantitas 15.000 itu adalah memaksimalkan surplus total. Jadi ini pertemuan antara penjual dan pembeli ya. Jadi penjual pengen harganya semaksimal mungkin, setinggi mungkin, pembeli pengen harganya semurah mungkin. Temu di sini harga keseimbangan. Nah, di sini disebut dalam Adam Smith dengan teori invisible hand, sangat tak terlihat. Dia dari bukunya, judulnya The Wealth of Nation tahun 1776 nih, Adam Smith dari tahun 1723 sampai 1790, seorang ekonom ya. Dia bilang, nah, dia bilang yang menentukan harga itu bukan karena kebaikan tukang daging, misalnya tukang daging yang buat makanan, terus penjual minuman atau pembuat roti, untuk yang buat makanan buat makan malam si konsumen, bukan karena kebaikan mereka sendiri. Mereka jualan barang itu karena kepentingan mereka sendiri. Jadi dia tukang daging, tukang minuman, penjual minuman, pembuat roti itu bikin makanan ke konsumen untuk dimakan sebagai makan malam konsumen, itu bukan karena mereka baik, seperti itu. Bukan karena kebaikan mereka. Jadi bukan karena cinta kasih mereka. Cuman itu dilakukan karena kepentingan mereka sendiri. Seperti itu, bukan karena mereka ingin membantu saudara-saudaranya. Seperti itu. Jadi maksudnya ini itu bukan tentang kepentingan publik, itu tentang kepentingan diri sendiri, bagi keuntungan diri sendiri. Nah, itu disebut invisible hand. Jadi mereka bukan ingin melakukan melakukan kebaikan, cuman mereka melakukan itu karena kepentingan mereka sendiri. Nah, cuman hal itu justru jadi lebih baik bagi masyarakat. Contohnya biar nggak abstrak ya, contohnya kayak penjual air mineral. Kenapa air mineral harganya murah? Air mineral harganya murah, misalnya harganya 2.000. Itu bukan karena penjualnya baik, jadi bukan karena kepentingan publik, bukan ingin membantu saudaranya, penjualnya ingin membantu saudaranya. Penjualnya itu pengen nyari untung buat kepentingan mereka sendiri. Kenapa harganya murah 2.000 rupiah? Karena kuantitasnya banyak. Nah, karena kuantitasnya banyak maka harganya murah. Nah, seperti itu. Jadi kalau barang makin banyak kuantitasnya harganya murah. Seperti itu. Terus kebalikannya juga kayak berlian. Berlian kenapa dijual harganya tinggi, dibeli sama konsumen, bukan karena konsumennya baik, jadi karena konsumennya baik pengen ngebantu penjual berlian dia beli mahal. Enggak karena itu, karena barang berlian itu langka. Seperti itu, misalnya berlian ditambangnya di Israel atau ditambangnya di Afrika Selatan, dijualnya di Eropa atau di Amerika Serikat. Nah, kan itu kan biayanya tinggi ya. Maka terus dia juga langka, berlian itu langka, jarang. Nah, konsumen bayar harga tinggi bukan karena konsumennya baik, karena barang itu langka dan berharga bagi mereka. Seperti itu. Jadi ini bukan tentang kepentingan publik ya, ini bagi harga itu tercipta dari
tentang kepentingan diri sendiri. Dia pengen ngelakuin itu buat diri mereka sendiri. Pasar bebas dan intervensi pemerintah. Jadi pasar bebas itu equilibrium pasar itu efisien. Jadi pasar itu efisien. Tidak ada surplus total yang lebih tinggi. Jadi pasar kalau tidak ada intervensi pemerintah itu dia efisien. Maksudnya efisien meningkatkan total surplus. Jadi kalau pemerintah nggak campur tangan ke pasar itu efisien, memaksimalkan total surplus dan mengalokasikan sumber daya pasar yang lebih baik ya. Dalam bahasa Prancis, laissez-faire artinya apa? Biarkan mereka melakukannya. Artinya pemerintah tidak boleh mengganggu pasar. Seperti itu. Misalnya di pasar tidak ada pajak, tidak ada kuota impor seperti itu. Pasti harga barang jauh lebih rendah. Contohnya makanan. Jadi impor beras bebas seperti itu. Nggak ada kena pajak. Terus juga beras lokal juga nggak dikenain pajak. Kan kalau beras lokal kenain pajak PPN misalnya. Impor beras juga kenain pajak PPN plus biaya cukai ya. Coba nggak ada intervensi pemerintah, harga beras jadi lebih murah. Nah, di sini masyarakat makin sejahtera. Kenapa masyarakat makin sejahtera? Karena konsumen dengan pendapatan yang sama bisa membeli harga beras lebih murah. Karena beras itu nggak diintervensi oleh pasar. Nggak diintervensi oleh pemerintah. Jadi pasarnya ini nggak diintervensi oleh pemerintah ya. Jadi masyarakat sejahtera karena harga beras murah. Ya, jadi biarkan pasar bebas dari intervensi pemerintah. Nah, ini disebut tadi pasar bebas ya. Maksudnya pasar bebas itu baik ya. Jadi itu bisa disebut sejahtera. Jadi dia ingin misalnya ingin Indonesia itu sejahtera. Bagaimana agar Indonesia sejahtera? Nah, ini tadi pemerintah tidak boleh intervensi di pasar. Seperti itu. Contohnya kayak pasar beras. Karena beras itu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ya. Jadi harga beras jadi lebih murah karena tidak kena pajak ya. Terus juga kalau impor juga nggak kena pajak. Jadi harga jauh lebih murah. Misalkan sumber daya bukan dialokasikan ke pasar nih bedanya. Contohnya kalau sentralisasi oleh pemerintah, tetapi oleh perencana pusat oleh pemerintah ya, yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengalokasikan sumber daya yang efisien, perencana perlu mengetahui biaya penjual dan daya beli willingness to pay bagi pembeli. Jadi si pemerintah itu harus tahu biaya rata-rata si penjual berapa. Terus juga daya beli masyarakat rata-rata berapa di perekonomian. Nah, karena itu dia kan nggak tahu biaya rata-rata penjual berapa. Penjual di Indonesia kan banyak. Populasi Indonesia ada 270 juta. Terus daya beli masyarakat juga banyak di Indonesia. Populasi ada 70 juta. Nah, makanya pemerintah pusat tidak bisa merencanakan secara efisien. Karena apa? Karena dia nggak tahu tadi biaya rata-rata si penjual berapa di seluruh di satu negara, terus juga daya beli rata-rata masyarakat berapa di satu negara. Jadi pemerintah pusat tidak bisa merencanakan dengan efisien karena apa? Mereka tidak tahu seluruh informasi di pasar, makanya biarkan pasar bekerja apa adanya.
Karena pemerintah tidak punya informasi akan itu, maka dia nggak bisa bikin kebijakan yang efisien. Nah, kesimpulannya, bab ini menggunakan ilmu ekonomi kesejahteraan untuk menunjukkan salah satu dari 10 prinsip. Artinya apa? Pasar adalah cara terbaik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah nggak boleh intervensi ke pasar. Nah, di sini asumsinya adalah pasar persaingan sempurna dengan kondisi lain yang, nah, kita akan pelajari di bab selanjutnya. Pasar mungkin gagal mengalokasikan sumber daya yang efisien. Jadi kan di bab ini kan bahas pasar itu biarkan bagaimana padanya, pemerintah nggak boleh campur tangan ya, karena itu bisa mengganggu kesejahteraan masyarakat. Yang masuk kesejahteraan total surplus, surplus produsen sama surplus konsumen. Cuman terkadang ada baiknya pemerintah intervensi ke pasar. Nah, jika pasar gagal mengalokasikan sumber daya efisien. Kegagalan pasar itu terjadi jika ini, kegagalan pasar terjadi jika pembeli atau penjual memiliki kekuatan pasar yang bisa mempengaruhi harga. Contohnya penjualnya cuma satu, monopoli. Monopoli contohnya bisa mengendalikan harga. Nah, contohnya kayak PLN. PLN itu kan dimiliki oleh pemerintah. Coba PLN nggak dimiliki oleh pemerintah, pasti harganya bisa jauh lebih tinggi. Seperti itu. Jadi PLN itu disubsidi oleh negara ya, biar harganya itu nggak terlalu tinggi. Sekarang aja harganya udah tinggi, apalagi dia dikelola oleh swasta, harganya pasti lebih tinggi lagi. Karena dia punya kekuatan pasar. Jadi kalian kalau mau listrik belinya ke PLN udah, nggak mungkin ke penjual lain. Terus juga hal yang menyebabkan eksternalitas negatif, contohnya polusi. Nah, kalau kalian beli mobil kan bikin polusi udara ya. Polusi udara bikin global warming ya. Sama bikin kotor kotor udara ya, tidak baik buat paru-paru ya. Makanya di sini pemerintah baru harus intervensi. Caranya gimana? Dengan mobil dipajakin seperti itu. Bahan bakar minyak kan juga harusnya dipajakin. BBM subsidi, bukan disubsidi ya, justru harusnya dipajakin. Efek bahan bakar minyak BBM disubsidi, Jakarta pernah jadi kota nomor satu di dunia, eh, nomor satu paling polusi di dunia ya. Karena BBM disubsidi ya, padahal di negara lain itu dipajakin kayak di Eropa. Karena apa? Karena buruk buat kesehatan ya. Cuman masyarakat Indonesia pas subsidi BBM cabut malah pada demo ya. Dia nggak mikir jauh sampai ke kesehatan akibat polusi udara ya. Pikirannya pendek ya. Nah, itu pentingnya pemerintah ya. Nah, di sini jadi pemerintah bikin kebijakan publik untuk kasus-kasus tersebut. Nah, ini yang disebut kegagalan pasar tadi, karena ada kekuatan pasar atau adanya eksternalitas negatif. Cuman jika barangnya itu barang baik buat kebutuhan masyarakat kayak beras gitu, harusnya pemerintah kan jangan intervensi banyak di pasar ya. Seperti itu. Jadi ada kalanya pemerintah harus intervensi pasar, ada kalanya pemerintah harus lepas tangan dari pasar tersebut jika barang itu emang barang hal-hal baik ya. Berarti kita udah harus menamatkan bab 7 konsumen, produsen, dan efisiensi pasar bagian kedua. Nanti ketemu lagi di bab berikutnya ya. Terima kasih.